Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, dan senantiasa bersikap adil, terutama kepada mereka yang miskin dan membutuhkan, seperti yang dikatakan oleh Santo Adrian Fortescue. Berikanlah bahasa yang adil kepada semua orang, dan terutama kepada yang miskin dan membutuhkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir kembali dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari Minggu biasa ke-27. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Marcelinus Vitus Dwi Putra, PR, yang akrab disapa Romo Linus. ORK hari ini adalah edisi perdana bagi Romo Linus yang ditahbiskan sebagai imam oleh Kardinal Ignatius Suharyo pada 15 Agustus 2023 lalu di Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga, Paroki Katedral Jakarta Pusat. Romo Linus yang berasal dari Gereja Santa Helena, Paroki Curug, mendapat tahbisan diakonat oleh Kardinal Luis Antonio G. Tagle pada 30 April 2022 di Basilika Santo Petrus, Città del Vaticano. Kini Romo Linus menjalankan perutusan sebagai pastor staf seminari tinggi. Mari kita sapa Romo Linus lebih dulu. Apa kabar Romo Linus? Halo semuanya, kabar saya baik ya, sehat semuanya. Ya, Romo saat ini menjalani perutusan di mana, Romo? Romo? Saya saat ini menjadi staf seminari tinggi, tinggalnya di Wisma Purhita. Itu bersama dengan para frater yang baru masuk. Jadi baru menjadi frater gitu ya. Wisma Purhita itu di mana letaknya di belakang Samadhi. Jadi kalau saudari sahabat ORK ya ke Samadhi, ingat di belakangnya ada rumah saya dengan para frater gitu. Terima kasih. Ya, baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Linus. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, semesta alam takluk kepada kehendak-Mu, ya Tuhan, dan tiada suatu pun yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta seluruh isinya. Engkaulah Tuhan atas seluruh dunia. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 5, ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku. Lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Maka sekarang
Hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah. Tengoklah kebun anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka selamatkanlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 6 sampai 9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah
sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Linus, bacaan-bacaan atau sabda Tuhan pada hari ini sungguh menarik ya Romo. Dalam bacaan pertama yang kerap disebut nyanyian kebun anggur, Tuhan memberi peringatan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Sedangkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi,
Rasul Paulus menasehati agar tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Romo Linus, apa inspirasi iman yang hendak Romo bagikan kepada kami? Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita tadi dengar ya, kalau ada kesempatan untuk membaca lagi, kita akan melihat adanya tiga transformasi dari tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang disebutkan oleh kitab Yesaya, oleh Nabi Yesaya. Digambarkan kan tadi ada relasi antara sang pemilik kebun anggur dengan kebun anggurnya itu sendiri, yang harapannya berbuah masak, berbuah anggur yang baik, tetapi kenyataannya anggur yang masam kan yang berbuah itu. Maka relasi yang pertama itu relasi antara pemilik kebun anggur dan kebun anggurnya dia. Relasi yang ada adalah relasi kepemilikan. Aku memiliki kebun anggur itu. Dan karena itu milikku, aku berharap bahwa segala sesuatu, segala hal baik yang sudah kulakukan, buahnya baik pula. Tidak lama setelah relasi pertama itu, Yesaya mengangkat mentransformasi bahwa relasi itu bukan sekedar relasi antara sang pemilik kebun atau owner dengan barang yang dia miliki atau kebun anggurnya, melainkan sebuah relasi antara sepasang kekasih. Ya, sang pemilik kebun anggur itu saking cintanya ke kebun anggurnya, ya terdorong oleh cinta yang begitu besar, dia rela memberikan segala sesuatu yang paling baik. Dikasihlah pagar-pagar, dibangun menara jaga, dibuat tempat pemerasan anggur yang sangat baik, itu ya, yang kemudian diibaratkan menjadi sebuah nyanyian kebun anggur, nyanyian seorang kekasih yang sedang jatuh cinta, gitu ya. Namun efeknya apa? Harapannya bahwa kekasihnya itu menjawab cintanya, orang yang dikasih menjawab cintanya, harapannya ternyata tidak sejalan. Anggur yang harapannya berbuah masak, manis, ternyata anggurnya masam. Jadi usaha yang begitu berat, yang begitu besar, ternyata tidak berbalik sesuai dengan keinginan sang kekasih itu. Lalu di akhir, ya di bagian akhir kitab Yesaya yang baru kita dengar, itu Yesaya kemudian menaikkan lagi levelnya, level relasi itu dinaikkan kembali. Bahwa relasi itu bukan sekedar relasi antara sepasang kekasih atau relasi antara sang pemilik kebun anggur dengan kebun anggurnya, yakni relasi kepemilikan, melainkan relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Bahwa pemilik kebun anggur itu Allah sendiri dan kebun anggurnya adalah bangsa Israel. Hasil yang tidak sesuai dengan harapan kebun anggur ini oleh Yesaya itu digambarkan sebagai sebuah visi kenabian bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Israel itu berkali-kali telah mengkhianati Allah. Telah berkali-kali menolak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Bahwa telah berkali-kali menciderai hati Allah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari kitab Yesaya yang baru kita dengar? Setidaknya ada dua hal buat saya yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, bahwa kita itu punya Allah yang sungguh mencintai kita. Ya, kita punya Allah yang cintanya luar biasa besar untuk bangsa Israel. Berkali-kali disakiti, berkali-kali dihianati, terus mencintai bangsa Israel itu. Tidak pernah tidak mencintai Allah itu. Kita punya Allah yang semacam itu. Lalu yang kedua, memang kelihatannya ada sebuah kutukan ya dari Yesaya, bahwa bangsa Israel nanti akan dijajah dan segala macamnya. Tapi karena ini adalah suara kenabian,
berarti bangsa Israel itu masih diberi kesempatan kedua oleh Yesaya, oleh Allah untuk bertobat. Jadi hal kedua adalah, yuk kita bertobat. Yuk kalau kamu sudah berkali-kali menciderai hati Allah, yuk kita bertobat. Yuk kita mohon ampun dari Allah. Jadi kelihatannya memang nyanyian kebun anggur ternyata maknanya sangat dalam ya. Bahwa kita punya Allah yang sungguh penuh dengan cinta kasih. Lalu yang kedua, cinta kasihnya itu tidak berujung pada rasa dendam Allah, tapi undangan kepada bangsa Israel dan hari ini kepada kita semua untuk bertobat. Yuk kita kembali mencintai Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, Romo Linus memang benar seperti yang Romo Linus katakan. Allah sungguh mencintai kita, meskipun mencintai bangsa Israel tentu saja mencintai kita. Meskipun berkali-kali dikhianati, tetapi hatinya demikian baik. Kekecewaannya bisa kita lihat dalam kalimat, apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Ini ungkapan semacam seperti, aduh ampun, kayak orang nelongso gitu ya. Iya betul. Ini gimana dicintai begitu rupa, tetapi balasannya tidak seimbang dengan cinta yang sudah diberikan. Padahal hanya diinginkan berbuahlah yang manis. Romo, bagaimana caranya agar kita menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan, Romo? Caranya itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ya, oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat-suratnya itu sudah dengan jelas mengundang kita, yuk kalau kamu mau berbuah masak, pikirkan yang baik, tuh kan? Tadi disampaikan, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan semua yang suci, semua yang manis. Itu pilihan kita akhirnya. Bahwa Allah pertama-tama, kita tuh punya Allah yang selalu standby mengasihi kita, mencintai kita. Nah sekarang giliran kita nih, mau menjawab kasih itu atau enggak. Sama Rasul Paulus sudah disampaikan, kalau kita mau mengasihi Allah, yuk kita pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis. Dari situ mulainya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, kemudian perlahan-lahan muncullah hal-hal yang baik pula. Kalau hati kita penuh dengan iri hati, dengki, dendam, yang keluar ya buah-buah yang masam tadi. Makanya kan Allah kan tidak memilih untuk mendendam kan. Allah kita tuh Allah yang penuh kasih, yang berkali-kali mengasihani kita. Nah, kita diundang untuk itu. Baik, Romo Linus sudah menyinggung surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada satu ayat di sini yang mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, Romo Linus, Romo akan melanjutkan studi di Roma, bahkan ditabiskan di Vatikan. Apakah ketika berada di sana, Romo Linus pernah merasa khawatir? Bila ya, bagaimana cara Romo mengatasinya? Khawatir itu pasti ya. Itu pasti, saya kan masih manusia ya. Jadi sahabat warga yang terkasih, saya itu diminta belajar di Roma semenjak frater. Itu ya, sebelum tabisan imam, baru selesai S1, lalu setelah menjalani masa pastoral saya dikirim untuk belajar di Roma. Kekhawatiran saya itu pertama, saya itu nggak tahu Roma itu kayak gimana. Bahasanya itu saya nggak tahu, budayanya itu sama sekali nggak tahu. Punya bayangan akan ke Roma itu pun sama sekali nggak ada. Jadi kekhawatiran itu karena saya dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar saya nggak tahu. Pada sebuah misteri yang buat saya itu sangat gelap pada saat itu. Kalau kelihatannya saya berangkat senyum-senyum, tapi hatinya tuh penuh kegalauan itu ya. Saya nggak tahu bisa bertahan atau enggak, bisa belajar di sana, bisa survive atau enggak. Tapi ya syukur kepada Allah ternyata bisa. Dalam refleksi saya, bahwa pertama-tama begini, rasa khawatir, rasa galau, itu pasti ada. Sampai sekarang pun kalau nanti saya tiba-tiba diutus kemanapun, pasti rasa khawatir itu ada, itu manusiawi. Bahwa itu sesuatu yang wajar saya miliki. Tapi di tengah
kekhawatiran, di tengah kegalauan itu, ketika saya tetap menjalaninya secara perlahan-lahan, kok saya semakin diyakinkan ya. Seperti kata Rasul Paulus itu, nggak usah khawatir, Tuhan itu ada di dekatmu. Kalau Allah yang mengutusmu, Allah pasti yang akan menemanimu. Caranya gimana? Caranya beda-beda. Ketika di awal masuk sampai sana, saya berjumpa dengan orang-orang yang sangat baru, yang dari berbagai negara, bahasanya beda-beda. Lalu cara Allah menemani saya, itu yang menghadirkan mereka. Ternyata mereka itu baik hati. Welcome. Mereka itu ya mau menolong sama-sama orang yang lagi kesulitan gitu. Kita tidak berjalan sendiri, tapi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, itu cara Allah menemani saya. Lalu pelan-pelan dari yang khawatir, saya bisa bilang, sekarang saya bisa ngomel dalam bahasa Italia, gitu kan. Jadi, kekhawatiran itu perlahan-lahan diubah oleh Allah menjadi kegembiraan. Maka benarlah yang dikatakan Rasul Paulus, nggak usah khawatir, Allah itu ada di dekatmu, segala sesuatu ada dalam kontrol dia, ada dalam tangan dia, dan percayalah, rencana Allah itu selalu jauh lebih baik dari rencanaku, dari rencana Linus ini. Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Dari situ, ketika saya khawatir, langsung saya switch. Allah punya rencana yang lebih baik, nggak usah khawatir, jalani pelan-pelan, pasti Allah menemani. Jadi perjalanan studi di Roma itu ya berjalan, buat saya berjalan dalam misteri Allah. Tetap ada misteri, tapi bersama-sama dengan Allah. Saya rasa itu yang hendak dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang saat itu sedang khawatir ya, sedang gundah. Paulus itu lagi di penjara. Jadi mereka tuh mau membebaskan Paulus, maka Paulus bilang nggak usah khawatir, karena saya yakin semuanya ini ada dalam rencana Allah. Saya di penjara ini demi Injil, demi kabar sukacita Allah. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jalani apa yang sudah saya lakukan, kan dibilang Paulus tadi, jalani apa yang saya lakukan, dan Allah akan menemani, nggak usah khawatir. Nah, itu yang menjadi pegangan saya kemarin ketika 5 tahun belajar di Roma, kiranya begitu ya. Baik, luar biasa pengalamannya Romo, dan justru mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah ya, merasa benar-benar Allah menyertai ya Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Linus sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Anda masih bersama kami, Romo Marcelinus Vitus Dwi Putra PR, dan saya Bernadette Esser. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Linus, gambaran tentang umat yang mengecewakan hati Tuhan muncul kembali dalam bacaan Matius. Dikisahkan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak setia pada tuan pemilik kebun anggur. Nah, apa inspirasi iman yang hendak Romo Linus sampaikan kepada kami? Ya, para sahabat ORK yang terkasih, dalam Injil Matius ini memang disebutkan lagi ya, dikisahkan kembali secara lebih dramatis mungkin ya dalam bahasa sekarang, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah digambarkan sebagai yang punya kebun, lalu kita umat manusia sebagai penggarap-penggarapnya, lalu hamba-hamba yang dikirim oleh dia sebagai nabi, lalu anak-anak yang terkasih itu sebagai Yesus Kristus. Jadi oleh penginjil Matius, kisah dari Nabi Yesaya, penglihatan visioner kenabian dihidupkan kembali.
yang mungkin juga bisa menjadi cerminan untuk hidup kita sekarang ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa penginjil Matius itu ingin memperlihatkan bahwa dalam sejarah umat manusia, Allah itu ingin berelasi dengan kita, dengan umat manusia. Bahwa inisiatifnya itu selalu dari Allah. Allah itu pengen berteman dengan kita. Allah itu pengen mengasihani kita. Allah itu ingin mencintai kita terus-menerus. Itu ya. Bahkan sampai anak yang dikasihnya diturunkannya ke bumi, dia hadir sendiri ke dunia, yang kemudian akhirnya apa? Menderita ya, sengsara, wafat, dan kemudian bangkit untuk kita umat manusia. Itu Allah kita. Itu Allah yang ingin ditampilkan sekali lagi oleh penginjil Matius. Nah, dalam sejarah umat manusia, mungkin dalam sejarah hidup kita sendiri ya, kalau kita mau bercermin dalam hidup kita, pasti ada momen-momen di mana kita begitu mencintai Allah, tapi juga ada momen di mana kita kecewa sama Allah. Gitu ya. Ada momen-momen negatif, ada momen-momen positif. Itu kan dinamika kehidupan. Seperti ketika Allah sebagai seorang pemilik kebun anggur itu ya, mengutus hamba-hambanya hingga anak yang dikasihnya untuk mau menggarap anggur yang seharusnya menjadi milik dia. Penolakan para penggarap itu sama seperti situasi hati kita yang mungkin sedang kecewa. Situasi hati kita yang mungkin sedang menutup diri, menutup rahmat Allah, yang akhirnya apa? Itu kenegatifan, mungkin rasa dendam, kebencian, amarah yang muncul. Sementara apa dari sisi Allah? Allah itu selalu datang loh. Cara Allah itu nggak kehabisan cara untuk menghampiri kita. Ya. Bahkan dalam ayat ke-40, setelah usaha yang pertama, kedua, ketiga gagal kan, pertanyaan dari sang pemilik anggur apa? Ketika sang pemilik kebun anggur datang, apa yang kira-kira ia lakukan terhadap para penggarap? Tuh, pertanyaannya kan itu kan. Penginjil Matius memberikan pertanyaan. Kira-kira kalau Allah sendiri datang berhadapan dengan kita yang sering berkhianat, apa yang akan Allah katakan? Kalau jawaban imam besar kan Allah akan mengutuk dan segala macam, menghancurkan, memberikan kebun anggurnya kepada orang lain dan semacamnya. Tapi Allah kita kan nggak gitu ya. Ya kan? Allah kita kan penuh kasih. Dia tahu anaknya itu mungkin bandel. Tapi kasihnya yang begitu besar itu menjadikan Allah tidak memilih untuk mendendam. Tidak membuat Allah jadi murka. Tidak membuat Allah menjadi penuh kebencian kepada umat manusia. Nah, itu yang harusnya kita syukuri sebagai umat Kristiani. Allah kita itu, sekali lagi saya berkali-kali ngomong, itu Allah kita itu Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, itu harus kita syukuri. Benar-benar kita harus syukuri bahwa kita pun punya sakramen tobat sebagai bentuk Allah yang penuh kasih, itu juga harus kita syukuri juga di sini. Bahwa kita punya Allah yang meskipun kecewa sama kita, tapi tetap memilih untuk mengasihi, mencintai kita. Dan itulah yang kemudian mengundang kita semua, umat Kristiani, umat yang percaya pada Yesus, yang telah ditebus oleh Yesus, yuk kita kemudian bergerak, berbuah seperti Yesus itu sendiri. Kalau Allah kita itu Allah yang penuh kasih, yuk kita mengasihi. Kalau Allah kita itu mengampuni, yuk kita mengampuni sesama kita. Maka kalau buat saya ketika membaca 3 bacaan ini yang kita dengar dalam minggu ini, ada satu benang merah sebenarnya, bahwa cinta Allah membuat iman kita berbuah nyata. Cinta Allah membuat iman kita berbuah nyata.
tindakan kita yang penuh cinta dasarnya karena Allah yang mencintai kita pertama kali. Allah sang pemilik kebun anggur yang berkali-kali dikhianati oleh pekerjanya, tetap mengirim, tetap mencari cara mendekati kita, mengasihani kita, mengajak kita untuk kembali berpaling kepadanya. Maka sungguh minggu ini ya, pada bacaan-bacaan ini itu kita benar-benar dikuatkan Allah kita itu Allah yang penuh cinta. Itu berkali-kali saya sebut ya. Di tengah situasi yang penuh dengan krisis, penuh dengan kebencian, mungkin dengan hoax, sekarang sedang ramai berita-berita tentang politik yang penuh dengan iri hati, kelicikan. Kita diingatkan sekarang kita punya Allah yang penuh cinta, penuh kasih. Yuk kita sama-sama berbuat kasih kepada sesama. Dengan demikian kita bisa mewarnai dunia ini, lingkungan kita, sesama kita dengan kasih Allah. Dan disitulah kebun anggur kita, di mana kita pekerjanya bisa menghasilkan buah yang manis, buah yang matang, yang kemudian berlimpah ruah, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kira-kira itu yang bisa kita bawa pulang, bahwa cinta Allah membuat iman kita berbuah nyata. Ya, terima kasih Romo Linus atas renungannya yang luar biasa. Kita diingatkan betul seperti kata Romo, cinta Allah membuat iman kita berbuah nyata. Nah, sebenarnya ini juga kritikan bagi kita ya Romo. Kita ini kan sebenarnya juga sudah dibaptis. Kita sudah menerima baptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Nah, baptisan itu kan membuat kita menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Tetapi sama seperti yang dalam perumpamaan ini, ketika kita menjadi serakah, ketika kita melihat inilah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi kita. Ini kadang-kadang kita sama seperti kita ya Romo, justru menjadi pengkhianat dari mengkhianati cinta Kristus yang sedemikian besar. Ya, bacaan Injil 8 Oktober ini sebenarnya kan kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, yang dimana kita ditampilkan bagaimana Allah berpikir. Logika berpikir Allah itu logika kasih, bukan logika di mana aku mendapat apa yang aku inginkan, bahwa semuanya demi kepentinganku. Enggak, logika Allah itu logika yang penuh kasih, yang mau memberikan nyawanya buat sesama. Nah, sekarang kita diundang dengan cara yang berbeda lagi. Minggu lalu kan kisah tentang 2 anak yang tidak. 2 minggu lalu kan tentang para pekerja yang berangkat jam 6, jam 12, 9, hasilnya sama kan, keselamatan 1 dinar. Nah, sekarang cara Allah adalah melalui perumpamaan kebun anggur. Itu kan kita lihat bahwa ya Allah yang penuh kasih itu punya cara yang kreatif, punya cara yang ya bermacam-macam, yang untuk mengajak kita umatnya, yuk berpikir dengan cara Allah, dengan logika kasih, dengan logika yang mau berkorban, dan di mana dengan pengorbanan, dengan kasih, dan dengan cinta yang kita ambil inspirasinya dari Allah, kita bagikan kepada sesama. Itu cara Allah berpikir. Makanya benar tadi dibilang sebagai kritikan untuk kita semua, ya sekali lagi kita diingatkan, yuk kita punya logika berpikir Allah, bukan logika berpikir manusia. Itu sih. Baik Romo Linus, kita masih punya kesempatan untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita serta perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya Romo Linus. Iya, betul. Baik. Kesempatan selalu ada. Iya. Apakah ada pesan lagi yang hendak Romo sampaikan? Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa satu, Allah kita itu standby mengasihani kita, mencintai kita. Itu tidak bisa kita lupakan. Kalau kita tidak merasakan bahwa Allah itu lagi nggak ada, mungkin kita yang sedang tidak siap, kita yang menutup diri kita, mungkin. Tapi bahwa pada dasarnya Allah itu Allah yang setia, Allah yang mencintai kita. Dan karena cintanya kemudian kita ditus, yuk kita berbuat nyata bagi sesama kita.
Itu saja. Baik, terima kasih Romo Linus. Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh menyadarkan kita siapalah kita ini. Dengan cinta kasih Allah yang begitu hebat, berkali-kali kita diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Dengan Allah Bapa sudah menunggu dengan tangan terbuka untuk memeluk kita yang kembali kepadanya, ya Romo Linus. Romo Linus dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Linus. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa sumber segala cinta, kami anak-anakmu ingin mengucap syukur atas pemberian, atas rahmat, atas hal-hal, atas pengalaman yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami yakin semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mohon, bantulah kami supaya kami dapat terus-menerus mengingat besarnya cinta-Mu kepada kami, sehingga melalui rahmat dan cinta-Mu, kami pun dapat mencintai sesama kami, sebagaimana Engkau telah mencintai kami terlebih dahulu. Semuanya ini kami persatukan dengan berkat yang Engkau akan berikan kepada kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa mencurahkan kepada kita semua rahmat Roh Kudus, cinta, dan penyertaannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Linus. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Grazie mille Romo Linus. Prego, grazie. Prego, prego.